Judul khotbah hari ini adalah Nubuat dan Kristus Ansangho. Apa yang dinubuatkan Alkitab dan para nabi tentang Kristus Ansangho? Sambil belajar tentang hal ini sekali lagi, mari kita meluangkan waktu untuk menyelidiki nubuat-nubuat Alkitab tentang pekerjaan Dia yang telah memulihkan kembali semua kebenaran perjanjian baru yang sudah hancur dan yang telah hidup di atas bumi ini menurut nubuat dan naik ke surga menurut nubuat juga. Mari kita cari tahu kesaksian-kesaksian Alkitab dan para nabi tentang Dia. Pertama, tolong buka Matius pasal 26. Ayat 51 kita baca. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Seperti yang kita baca di sini, Yesus mengajarkan nubuat yang ditulis di ayat 54. Bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Jika aku menyuruh lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membinasakan semua yang melawan aku, siapakah yang akan menggenapi nubuat yang menanggung kesakitan dari penyaliban untuk menghapuskan dosa manusia? Kita lanjutkan ayat 55. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa? Genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Melalui adegan di dalam Matius pasal 26 ini, saya dan saudara-saudari, bukankah kita mengerti fakta bahwa semua nubuat yang ditulis di dalam Alkitab pasti akan digenapi, bukan? Oleh karena itu, Yesus telah meninggalkan pesan ini pada waktu Dia menunjukkan kepada Yohanes penglihatan terakhir. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab apa? Kitab nubuat ini. Alkitab terdiri dari nubuat. Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Tak seorang pun boleh menambahi atau mengurangi apapun dari firman nubuat yang tertulis di dalam Alkitab. Semua yang ditulis di dalam kitab itu harus dilaksanakan, dan orang-orang yang telah dinubuatkan harus muncul pada waktu tertentu untuk melaksanakan semua itu, bukan? Bapa Ansangho telah datang ke bumi ini untuk keselamatan kita. Bapa telah memulihkan kembali semua kebenaran perjanjian baru yang sudah dihancurkan untuk keselamatan anak-anaknya. Semua kehidupan dan pekerjaannya sampai saat itu sesuai dengan nubuat Alkitab. Hari ini mari kita pastikan ini melalui Alkitab. Pertama, mari kita baca Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus telah datang ke bumi ini sebagai manusia 2000 tahun yang lalu dan menubuatkan bahwa Dia akan datang sekali lagi pada akhir zaman.
Jika setiap bagian dari pekerjaan penebusan sudah selesai seluruhnya pada kedatangan Yesus yang pertama kali, Dia tidak perlu datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan, bukan? Dia datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan. Itu berarti keselamatan tidak akan diberikan kepada manusia jika Dia tidak datang sekali lagi, bukan? Jika begitu, di manakah Dia akan datang? Apa yang akan Dia bawa? Dan kapan Dia akan datang? Bagaimana caranya kita mengenal Kristus yang datang untuk kedua kali? Hal-hal ini soal yang sangat penting. Dan ketika Dia datang lagi, kebenaran apakah yang akan diajarkan kepada kita? Karena Tuhan muncul sesuai dengan nubuat itu. Tuhan sudah membuat segalanya untuk kita menerima Kristus, Mesias yang akan datang, jika kita menyelidiki nubuat-nubuat. Kalau kita tidak menerima Mesias yang datang ke bumi ini, dan tidak menerima ajaran-ajarannya, dan melakukannya, kita pasti akan menghadapi kemalangan. Mari kita baca Mika pasal 4 ayat 9. Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Silahkan perhatikan nubuat ini dengan jelas. Ini menjelaskan pemandangan kesakitan yang parah. Di manakah kesakitan itu akan terjadi? Hal ini sangat penting. Pasal 4 ayat 1 kita baca. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Kapan ini akan terjadi? Pada hari-hari yang terakhir. Di manakah letak rumah Tuhan? Di Gunung Sion. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub." Ia melakukan apa? Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya pada hari-hari yang terakhir. Bukan pada waktu kedatangannya yang pertama kali. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari mana akan keluar pengajaran? Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Lalu di Mika pasal 4 ayat 9 yang tadi kita baca. Maka sekarang mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu sehingga engkau disergap kesakitan seperti perempuan yang melahirkan? Kapankah nubuat ini akan dilaksanakan? Pada hari-hari yang terakhir di mana? Di Sion. Raja atas Sion adalah Tuhan. Dikatakan, tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu? Kalau nubuat ini mengenai Yesus yang datang pertama kali, nubuat ini sudah digenapi. Tetapi nubuat ini akan digenapi pada hari-hari yang terakhir. Tuhan yang sudah tidak ada di tengah-tengah kita adalah Tuhan yang sudah mengajarkan kita jalan-jalannya dan yang sudah mengeluarkan pengajarannya dari Sion. Apa yang akan terjadi terhadap Tuhan itu? Dikatakan bahwa Dia akan meninggal pada hari-hari yang terakhir. Menurut Ibrani pasal 9, Dia akan datang sekali lagi untuk memberikan keselamatan kepada kita. Datang sekali lagi, berarti Dia akan datang sebagai manusia, bukan? Dia datang ke bumi ini sebagai manusia, menjadi raja di atas Sion, mengajar anak-anak Sion tentang jalan-jalannya, dan akan mengumumkan hukum perjanjian baru di Sion. Kemudian, apa yang akan terjadi? Dia berkata, akan meninggal dunia secara jasmani di atas bumi ini. Tuhan Bapa Ansanghong telah naik ke surga pada tahun 1985. Apa yang Dia katakan di sebuah koran tahun 1981? Kristus yang datang untuk kedua kali harus datang dalam nama Daud dan harus meninggal dunia sesudah selesai penginjilan 37 tahun lamanya, kata Bapa. Mengapa Dia sudah mengatakan itu? Ditulis, tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu?
Siapakah penasihat menurut Yesaya pasal 9? Yesaya pasal 9 ayat 5 kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang apa? Penasihat ajaib, dan apa? Allah yang perkasa, dan apalagi? Bapa yang kekal, Raja damai. Firman ini tentang siapa? Tuhan bukan? Tuhan yang datang dalam nama Yesus pada zaman anak. Tetapi di antara sebutannya ada penasihat ajaib. Sebutannya Tuhan yang perkasa. Sebutannya Bapa yang kekal. Dan sebutannya Raja damai. Di dalam Mika pasal 4 ayat 1 ditulis, "Tidak adakah raja di tengah-tengahmu, atau sudah binasakah penasihatmu? Itu berarti siapakah yang meninggal dunia? Tuhan. Mungkinkah Tuhan meninggal dunia? Itu tidak mungkin dan tidak masuk akal. Tetapi Nabi Mika telah menuliskan yang diungkapkan bahwa Tuhan akan datang ke bumi ini dan menanggalkan tubuhnya. Kristus telah dibaptis pada tahun 1948. Kapankah tahun ke-37 untuk menyelesaikan nubuat Raja Daud? Itu adalah tahun 1985. Karena semua hal ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, maka sebagai manusia, dia telah datang ke bumi ini di mana tak seorang pun bisa diselamatkan. Dan perihal yang akan dia lakukan melalui sebuah koran agama mingguan pada tahun 1981. Dia akan menanggalkan tubuhnya, yaitu dia akan meninggal dunia pada tahun 1985 saat dia menyelesaikan nubuat tentang 37 tahun pelayanan Daud. Lalu, bukankah kita harus mencari tahu tentang apakah yang diajarkannya kepada kita dan apa yang dia tinggalkan bagi kita ketika dia datang ke bumi ini pada hari-hari yang terakhir? Mari kita baca nubuat Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Di dalam nubuat Nabi Yesaya, bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjamuan hidup dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya, dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan apa? Nabi ini menubuatkan bahwa Tuhan akan mengadakan suatu perjamuan hidup dengan anggur untuk meniadakan maut untuk seterusnya. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, menurut Alkitab, hari itu mengacu hari-hari yang terakhir bukan? Sesungguhnya inilah siapa? Inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapakah yang akan meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar? Dia adalah Tuhan kita. Kalau begitu, apakah anggur yang berkuasa untuk meniadakan maut untuk selamanya? Mari kita baca Matius pasal 26 ayat 17. Pada hari pertama dari Hari Raya Roti Tidak Beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada Sianu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Yesus telah memerintahkan murid-muridnya untuk mempersiapkan Paskah dan untuk merayakannya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita.
Makna apa yang terkandung di dalam Paskah? Mari kita baca ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan. Apa yang ada di dalam cawan itu? Anggur Paskah, bukan? Ia mengambil cawan anggur Paskah, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab anggur Paskah inilah darahku." Darah apa? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menurut nubuat, Tuhan akan meniadakan maut untuk selamanya dengan anggur yang tua benar. Tetapi di sini, Yesus hanya berkata bahwa roti Paskah adalah dagingnya dan anggur Paskah adalah darahnya. Tidak mengatakan tentang hidup yang kekal, bukan? Tetapi Yesus telah meninggalkan pasangan firman ini di dalam Yohanes pasal 6. Tentang roti dan anggur Paskah yang melambangkan daging Yesus dan darahnya. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Di dalam Matius pasal 26, Yesus berkata bahwa roti Paskah dan anggur Paskah adalah dagingnya dan darahnya, bukan? Jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, berarti jika kita tidak makan roti dan minum anggur Paskah, kita tidak mempunyai apa di dalam kita. Tidak mempunyai hidup di dalam kita. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55 kita baca, "Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku." Untuk memberikan semua umat manusia hidup yang kekal dan menyediakan maut untuk selamanya. Tuhan memberikan ajaran-ajarannya di Gunung Sion, bukan? Siapakah dia yang sudah mengajar kita jalan ini sesuai dengan nubuat Yesaya? Dia adalah Tuhan kita. Dia bukan hanya Tuhan, tetapi Tuhan yang kita nanti-nantikan. Sekarang ada banyak denominasi di dunia ini. Banyak sarjana teologi, banyak pendeta, dan banyak orang yang mengabdikan diri pada agama. Tetapi sampai sekarang, adakah orang yang membawa kembali Paskah perjanjian baru itu? Tidak ada. Menurut nubuat tentang Daud, dia datang ke bumi ini dan dibaptis pada tahun 1948. Dia sudah memberitakan Injil selama 37 tahun dan mengajar anak-anaknya tentang kebenaran perjanjian baru di Sion. Dan dia naik ke sorga sesuai dengan nubuat Mika pasal 4 ayat 9. Dia adalah Tuhan Bapa Ansanghong. Dunia mungkin mengingat Kristus Ansanghong sebagai seorang manusia biasa. Tetapi Alkitab dan para nabi telah memberitahukan tentang penampilan Tuhan yang datang untuk kedua kali. Dan kebenaran apakah yang akan dia bawa di kemudian hari, supaya kita semua mengenal dia dan menerimanya. Di negara ujung bumi di timur, pada saat ranting-ranting pohon ara melembut dan bertunas, Bapa telah menerima baptisan, yaitu pengurapan, sama seperti Daud sudah diurapi dan memberitakan Injil selama 37 tahun di atas bumi ini. Alkitab mengandung nubuat-nubuat tentang penampilan Bapa. Mari kita baca Matius pasal 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia,
Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Itu maksudnya, apakah kamu mengenal siapakah aku? Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah siapa?" "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Beberapa orang bertanya, "Tuhan dan Tuhan Anak adalah kata yang berbeda, bukan?" Mereka bertanya seperti ini karena tidak mengerti firman di Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa dan apa? Bapa yang kekal, Raja damai. Disebutkan anak Tuhan. Dengan kata lain bermaksud, itu adalah Tuhan itu sendiri. Petrus mengenal Yesus dengan benar. "Tetapi, apa katamu, siapakah aku ini?" "Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup." Ketika Petrus berkata ini, Yesus mengaruniakan rahmat yang amat besar kepadanya. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yesus segera memberi kepada Petrus yang mengenalnya kunci kerajaan surga dan kuasa besar untuk bisa membuka pintu surga dan menutup pintu surga juga. Semua orang pada waktu itu mengenal Yesus sebagai anak seorang tukang kayu dan anak Yusuf dan Maria. Namun bagaimana Petrus bisa mengenal Yesus adalah Tuhan? Pasti ada alasannya, bukan? Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya, apalagi yang kamu lakukan. Karena saya tahu saya memiliki kepercayaan, dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Petrus mengenal Yesus, bahwa Yesus benar-benar Tuhan kita, karena Dia berkuasa untuk meniadakan maut untuk selamanya. Melalui perihal hidup yang kekal, Petrus mengenal Yesus dan mengakui Yesus. "Engkau adalah Mesias, Anak Tuhan yang hidup." Dia dapat mempersaksikan imannya seperti ini. Demikian juga pada zaman ini. Apakah berbeda Tuhan yang datang pada kedatangannya yang pertama kali dan kedatangannya yang kedua kali? Dia tetap Tuhan yang sama. Jika begitu, melalui apakah kita harus mengenal Kristus yang datang untuk kedua kali pada zaman ini? Melalui perihal hidup yang kekal, kita harus mencari tahunya. Saudara-saudari, firman yang ditulis di dalam Yohanes pasal 6 bukan sekedar kalimat di dalam Alkitab. Tuhan menaruh hikmat yang sangat penting untuk mengenal Tuhan pada ayat-ayat ini. Jika begitu, pada zaman ini siapakah yang bisa membuka anggur yang tua benar, yang disimpan selama 1600 tahun sejak tahun 325 Masehi? Sesungguhnya inilah Tuhan kita. Hanya Tuhan bisa melakukan itu. Tidak ada yang lain selain dari Tuhan yang sudah kita nanti-nantikan untuk kita diselamatkan. Ketika Dia datang, Dia membawa suatu kebenaran yang meniadakan maut untuk seterusnya dengan anggur yang tua benar. Kebenaran itu adalah kebenaran Paskah Perjanjian Baru, bukan? Siapakah yang sudah memberikan berkat hidup yang kekal dan karunia keselamatan
kepada semua manusia dengan Paskah Perjanjian Baru. Dia adalah Kristus Ansanghong, Bapa Surgawi kita, bukan? Kita harus memberitakannya dengan percaya diri dan berani tentang ini. Apa katamu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, anak Tuhan yang hidup. Engkau benar-benar Tuhan yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia. Kita harus menjawabnya seperti Petrus. Yohanes pasal 6 ayat 29 kita baca. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki siapa? Dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ketika Kristus muncul di bumi ini, kita mengenalnya dan menerimanya. Inilah sebagian dari pekerjaan Tuhan. Ayat 30. Waktu itu banyak orang berkumpul. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga. Nenek moyang kami telah makan mana yang diturunkan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Apakah engkau bisa menunjukkan kepada kami tanda yang ajaib seperti itu? Tanya mereka kepada Yesus. Ayat 32 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi apa? Memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku. Kamu tidak apa? Kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Mari kita lihat melalui apakah Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf dan yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada zaman apa? Pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Maksudnya mereka yang percaya bahwa Yesus adalah roti hidup dan melakukan semua ajarannya akan mempunyai hidup yang kekal. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan apa? Ia akan hidup selama-lamanya. Bukankah firman ini bermaksud kita akan hidup untuk selamanya jika makan daging dan minum darah Yesus? Sekarang, orang-orang di dunia lebih banyak belajar Alkitab daripada kita. Namun anehnya, mereka tidak merayakan Paskah. Ini mengejutkan. Karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Pekerjaan itu pekerjaan Tuhan. Anggap semua 66 kitab dari Alkitab sebagai skenario drama ataupun sandiwara. Di dalam skenario ini ditulis Tuhan tokoh utama yang dapat membawa Paskah untuk memberikan hidup kepada umat manusia.
Kalau begitu, apakah seorang figuran bisa memainkan peran tokoh utama, sekalipun dia sangat tampan, hebat, berkuasa, dan mempunyai uang yang banyak? Siapakah yang harus memainkan peran itu menurut skenario? Hanya Tuhan. Selain daripada Tuhan, tak seorang pun bisa memainkan peran itu. Hanya Tuhan bisa datang ke bumi ini untuk memulihkan kembali semua hukum, ketetapan, dan peraturan dari Perjanjian Baru. Dan bisa mengumumkan hukum Perjanjian Baru di Sion, bukan? Tuhan telah datang ke bumi ini untuk kedua kali sesuai dengan nubuat-nubuat Alkitab dan para nabi, dan mengumumkan Perjanjian Baru untuk menyelamatkan manusia. Dan dia telah memberitahukan seseorang kepada kita sebelum naik ke surga. Datanglah kepadaku. Kita bisa menemukan siapa ketika kita pergi kepadanya. Mari kita baca Wahyu pasal 22. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil apa? Mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Roh di ayat ini adalah Tuhan Bapa menurut Tritunggal. Pengantin perempuan adalah ibu, karena dia pengantin Bapa. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu berkata, marilah. Hanya orang yang pergi kepada Bapa dan Ibu bisa menerima apa? Bisa menerima hidup yang kekal. Semua ajaran ini sudah diberikan Bapa kepada kita ketika dia masih di bumi ini, bukan? Oleh karena itu Bapa telah mengajar kita bahwa Elisa mengikuti siapa? Elisa mengikuti Elia, Yosua mengikuti Musa, Petrus mengikuti Yesus, dan aku mengikuti Ibu. Bapa telah memberikan ajaran ini kepada semua anak-anak di Sion, menurut kehendaknya. Aku sudah memberikan teladan ini kepada kamu, jadi taatilah semua ajaran dari Ibu, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Pada tahun ini, mari kita memberitakan kebenaran kehidupan yang indah ini kepada semua orang di dunia ini, menurut kehendak Bapa dan Ibu. Semua saudara-saudari di Sion, mari kita tuntun semua orang untuk mendapat bagian dalam keselamatan. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.